Terdengar erangan yang parau, dan pendi besi pun roboh tak bernyawa. Tongkat besi Untara yang menghantam kepalanya telah merenggut nyawanya dalam sekejap. Kemenangan sesaat itu seharusnya membawa kelegaan, tetapi di tengah kegelapan malam yang pekat, intuisi seorang prajurit berteriak, "Bahaya!" Benar saja. Dari arah belakang, sebuah pedang melayang menebas udara, mengincar lehernya. Untara refleks menundukkan tubuhnya, membiarkan angin tajam dari pedang itu lewat hanya sejengkal di atas kepalanya. Namun, itu adalah jebakan. Dalam sepersekian detik yang fatal itu, saat Untara kehilangan keseimbangan, sesosok bayangan bertubuh tinggi besar menerjang dari samping. Ujung pisau belati yang dingin dan tajam berkilat di bawah sisa cahaya bulan. Untara berusaha memutar tubuhnya untuk menghindar, tetapi terlambat. Ujung pisau itu merobek kulitnya dan menancap dalam di pundak kirinya. Rasa sakit yang luar biasa, seolah api yang membakar, seketika menjalari seluruh tubuhnya. Namun, rasa sakit itu dengan cepat digantikan oleh gejolak amarah yang membara di dada Untara. Ia tahu luka ini sangat parah. Darah segar menyembur deras, membasahi pakaiannya dalam sekejap, meninggalkan jejak merah pekat yang mengerikan. Waktunya telah habis. Ia harus menyelesaikan pertempuran ini sekarang juga, sebelum tubuhnya menyerah pada kehilangan darah yang mengerikan. Dengan raungan yang menggetarkan, Untara bangkit. Tongkat besinya kini berputar laksana bailing-bailing kematian. Ia menyerang dengan kegilaan seorang yang terdesak, sama sekali tidak mempedulikan rasa perih yang menjalar di sekujur tubuhnya. Setiap ayunan tongkatnya kini membawa kekuatan dari sisa-sisa Hedapnia. Orang tinggi besar yang menikamnya itu terkejut melihat perubahan drastis lawannya. Ia tidak menyangka orang yang terluka parah ini justru menjadi berkali-kali lipat lebih berbahaya. Ia pun terpaksa mundur beberapa langkah, mencoba mencari celah. Melihat kawannya terdesak, orang ketiga yang bertubuh kurus, Tumedak, maju membantu. Dengan golok terhunus, ia mencoba menyerang Untara dari sisi lain. Namun, Untara yang bertarung bagai banteng terluka melihat gerakan itu. Dengan cepat, ia mengubah arah serangannya. Sebuah ayunan tongkat mendatar yang dahsyat menghantam tepat di tulang kering kaki Tumed. Terdengar suara tulang patah yang mengerikan, disusul jeritan kesakitan yang melengking. Tumedak roboh ke tanah, menggeliat menahan sakit yang tak tertahankan. Di momen yang brutal itu, sebuah tragedi ironis terjadi. Orang tinggi besar yang menjadi kawan Tumedhak melemparkan pisaunya, berniat menghujam punggung Untara yang sedang lengah. Namun, karena Untara bergerak cepat dan Tumedhak justru terguling di tanah, pisau lemparan itu meleset dari sasarannya. Sebilah pisau itu yang dilempar oleh kawan sendiri justru melesat dan menghujam tepat ke jantung Tumehak yang sedang tak berdaya. Matanya terbelalak kaget sebelum akhirnya nyawanya melayang. Kawan tewas di tangan kawan. Sebuah akhir yang menyedihkan bagi seorang penjahat. Kini hanya tinggal 2 lawan 1. Namun, tubuh Untara terasa berat seperti timah yang ditarik ke dalam bumi. Kepalanya mulai pening, pandangannya sesekali kabur. Setiap detik yang terbuang berarti semakin banyak nyawanya yang mengalir keluar dari tubuhnya bersama darah yang terus merembes. Ia tahu, ia sedang berada dalam pertarungan gila melawan kematian itu sendiri. Mengabaikan segalanya, Untara mengerahkan situ sisa tenaga terakhirnya. Ia melompat, tongkat besinya berputar ganas, memaksa orang tinggi besar itu untuk terus bertahan. Pertarungan berlangsung singkat, namun brutal. Akhirnya, sebuah kelengahan kecil dari lawannya menjadi kesempatan emas. Tongkat besi Untara berhasil menyelinap masuk, menghantam pelipis orang tinggi besar itu dengan kekuatan penuh. Tanpa sempat berteriak, tubuh raksasa itu ambruk ke tanah.
rebah tak bernyawa di samping mayat Tumela. Napas Untara terengah-engah. Arena pertempuran kecil itu kini sunyi. Hanya menyisakan 3 mayat yang tergeletak diam. Satu-satunya yang tersisa adalah anak muda lincah yang sejak tadi hanya menonton dengan tatapan penuh kebencian. Anak muda itu, yang paling gesit di antara mereka, menyadari bahwa pertarungan telah berakhir. Ia tahu Untara menang bukan semata-mata karena kekuatannya, tetapi karena kegigihan luar biasa yang didorong oleh keputusasaan di ambang maut. Merasa tak ada harapan untuk menang sendirian, anak muda itu memutuskan untuk melarikan diri. Sebelum tubuhnya lenyap di telan kegelapan semak belukar, ia berhenti sejenak dan berteriak. Sumpahnya bergema, memecah keheningan malam yang mencekam. Kali ini kau menang, Untara, tetapi lain kali kau akan menyesal. Dan kawanmu yang pengecut itu, teriaknya sambil menunjuk ke arah Sedayu yang bersembunyi. Seumur hidupnya tidak akan pernah tentram selama aku masih hidup di dunia ini. Ancaman itu menusuk tajam, lebih menyakitkan dari luka di pundak Untara. Setelah bayangan anak muda itu benar-benar hilang, kekuatan yang menopang tubuh Untara seolah lenyap seketika. Tubuhnya lemas, kakinya tak mampu lagi menopang berat badannya. Ia roboh berlutut, menancapkan tongkat besinya ke tanah sebagai penahan. Sedayu yang sejak tadi menyaksikan semua kengerian itu dengan jantung berdebar, segera berlari mendekat. Wajahnya pucat pasi melihat kondisi kakaknya, darah di mana-mana. Dengan tangan gemetar, ia merobek bajunya dan mencoba membalut luka di pundak Untara, berharap bisa menghentikan pendarahan. Namun, darah segar tak kunjung berhenti merembes, membasahi kain pembalut darurat itu dengan cepat. "Kak, kita harus..." "Bagaimana?" Bisik Sedayu, suaranya bergetar menahan tangis dan ketakutan. Untara menggertakkan giginya menahan sakit. Kita harus pergi ke Dukuh Pakuwon," desahnya dengan napas tersengal. "Kita cari Kitalu Metir. Dia tabib." "Sahabat ayah," Sedayu mengangguk, meskipun hatinya diliputi ketakutan. Kegelapan malam, ancaman yang baru saja bersumpah akan memburu mereka, dan kondisi kakaknya yang kritis, semua terasa membebani pundaknya. Namun, demi nyawa kakaknya, ia harus menahan semua kengerian itu. Dengan susah payah, Sedayu memapah Untara untuk bangkit. Mereka berjalan tertatih-tatih. Setiap langkah terasa seperti siksaan bagi Untara. Baru beberapa langkah, tubuh Untara kembali limbung. Ia hampir menyerah pada rasa sakit dan kelemahan. Tepat saat harapan seakan padam, tiba-tiba terdengar ringkih kuda dari kejauhan. Untara, dengan sisa kesadarannya, mengumpulkan tenaga untuk bersiul nyaring. Siulannya melengking menembus sunyinya malam. Dan seperti sebuah keajaiban, sesosok kuda tegap berwarna kehitam-hitaman muncul dari balik pepohonan. Kuda kesayangannya. Kuda itu kini menjadi satu-satunya harapan mereka. Dengan bantuan Sedayu, Untara berhasil naik ke punggung kuda. Mereka pun melesat, membelah malam yang dingin dan mencekam, menuju Dukuh Pakuwon, menuju harapan terakhir mereka. Perjalanan terasa begitu panjang dan menyiksa. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pondok sederhana di pinggir Dukuh Pakuwon, Pondok Ki Talumetir. Tanpa membuang waktu, Sedayu menggedor pintu dengan panik. Tak lama, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih membuka pintu. Tabib tua yang berpengalaman itu segera mengenal suara Untara yang memanggil namanya dengan lemah. Betapa terkejutnya Kitalu Metir saat melihat kondisi Untara yang berlumuran darah dan hampir pingsan. "Anak Untara, apa yang terjadi padamu?" serunya cemas. Ia segera memapah Untara masuk dan membaringkannya di atas amben bambu. "Luar biasa daya tahan tubuhmu. Kehilangan darah sebanyak ini dan kau masih bisa bertahan sampai di sini,"
Gumam Kitalumetir penuh kekaguman sambil memeriksa luka di pundak Untara. Dengan cekatan, ia membersihkan luka itu dengan air hangat, lalu menumbuk beberapa jenis daun-daunan dan mengoleskan ramuan dingin itu ke luka Untara. Rasa sejuk seketika menjalar, sedikit meredakan nyeri yang membakar di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Sambil merawat luka Untara, Kitalumetir bertanya tentang penyerang mereka. Untara pun menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Saat Untara mendeskripsikan siri-siri para penyerangnya, wajah Kitalumetir berubah serius. "Aku tahu siapa mereka," kata Kitalumetir dengan suara berat. "Mereka adalah sisa-sisa laskar Jipang yang tercerai-berai. Orang yang kau sebut Pendi Besi, lalu Tumleh, dan yang terakhir anak muda lincah yang berhasil kabur itu." Kitalumetir berhenti sejenak. Tatapannya tajam, namanya sangat mengerikan. Orang-orang mengenalnya sebagai Alap-alap Jolotundo. Mendengar itu, Untara menarik napas lega. Setidaknya, kelompok ini bukanlah kekuatan utama dari Jipang yang dikabarkan akan menyerang Sangkal Putung. Ini hanyalah gerombolan kecil. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Ketakutan baru merayap di hatinya saat ia teringat sumpah Alap-alap Jolotundo. Ia pasti akan kembali. Ia akan membawa kawan-kawan baru dan ia akan memburu mereka berdua, Untara dan Sedayu, sampai dapat. Ancaman di Bukit Menoreh ternyata belum berakhir. Pertarungan tadi, darah yang tumpah, semua itu barulah permulaan dari sebuah perburuan abadi yang akan terus menghantui langkah mereka.